Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayundra Tama Iskandar dari Sistem Informasi A dengan NPM 141800034. Saya akan mempresentasikan sistem inventory barang yang dimana ini adalah tugas untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah Application Development. Berikut ini adalah yang saya tampilkan, ini adalah halaman loginnya. Pertama, saya akan masuk ke halaman admin terlebih dahulu. Username-nya admin, passwordnya juga admin. Berikut adalah halaman beranda dari inventory barang yang dengan hak aksesnya itu admin. Oh iya, sebelumnya saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa hak akses sistem ini ada dua, yaitu dikhususkan untuk admin dan juga petugas. Nanti saya akan jelaskan perbedaan antara hak akses admin dengan petugas. Oke, lanjut. Berikut adalah halaman beranda yang dimiliki oleh admin. Di sini menunjukkan barang masuknya per hari, barang keluar per hari, jumlah barang dalam gudang, dan partner yang bekerja sama dengan pihak yang terkait. Berikut adalah ada daftar barang masuk per harinya, ada nama, kategori, suppliernya siapa yang ngirimnya, dan barang masuknya itu berapa stoknya. Dan yaitu yang kedua ada barang keluar dengan data nama barangnya itu sendiri, kategorinya, tujuan barang dikirim, dan stok yang keluar itu berapa per harinya. Masuk ke halaman supplier. Tadi di oke aja. Berikut adalah halaman data supplier. Di data supplier, datanya ada nama suppliernya, ada alamat dari suppliernya, dan juga nomor telepon dari suppliernya. Untuk hak akses admin, dia bisa melakukan tambah, ubah, dan juga hapus pada data supplier. Saya akan contohkan. Pertama, klik tambah data untuk menambah data. Masukkan nama suppliernya, misalkan PT ABCD. Nomor teleponnya 0898 77 7777. Alamatnya Cibinong. Lalu kita save change untuk menambah data. Kita klik di oke aja. Nanti ada alertnya, data berhasil ditambah. Kita cek datanya yang tadi kita inputkan. Ya, masuk. Dimana data yang barusan kita inputkan itu adalah data dengan nama supplier PT ABCD, alamatnya di Cibinong, dengan nomor teleponnya 0897 sekian. Selanjutnya, kita akan mencoba yang namanya fitur update pada data supplier. Update data. Pertama, klik ini, edit task. Kita klik, nanti dia akan muncul form lagi. Form yang sebelumnya kita inputkan, PT ABCD, nomor teleponnya sama, dan alamatnya sama. Kita rubah PT ABCD menjadi PT DCBA dengan nomor telepon 08 98 99 77 66. Alamatnya di Cipayung. Kita ubah data. Lihat apa yang terjadi. Klik. Mantap. Data berhasil diubah. Kita cek. Benar. Datanya sudah berubah. Yang sebelumnya PT ABCD menjadi DCBA, alamatnya yang dari Cibinong jadi Ciriung, dan nomor teleponnya juga berubah. Selanjutnya, kita akan mencoba yang namanya fitur hapus data. Di sebelah sini yang simbol X ini, kita klik saja. Nanti ada alert lagi, data berhasil dihapus. Untuk supplier, sampai di sini cuman hanya 3 fitur saja. Dan dari
menambahkan, mengubah, dan menghapus data. Dan berikut adalah laporannya. Laporan data dari supplier yang bekerja sama dengan gudang atau inventory. Masuk ke halaman perusahaan yang dimana adalah partner atau teman kerjasama dari sebuah instansi atau yang terkaitnya. Kita klik halaman perusahaan. Nah, seperti ini adalah tampilan dari halaman perusahaan. Di data perusahaan itu ada nama perusahaannya sendiri, ada alamat perusahaannya, dan juga nomor teleponnya. Sama seperti supplier, fiturnya ada 3, menambah data, mengubah, dan menghapus. Yang pertama kita coba untuk menambah data terlebih dahulu. Nama perusahaannya PT Berkah Indo. Nomor teleponnya 0877 78 78 78 99. Alamatnya Bogor. Save change. Ya, data berhasil ditambah. Coba kita cek. Ternyata sudah berhasil ditambahkan. Ada di nomor 3. Dengan nama perusahaannya PT Berkah Indo Bogor, dengan nomor telepon yang sama seperti kita masukkan seperti yang tadi. Selanjutnya kita coba untuk mengubah atau mengupdate data. Klik edit task. Kita rubah nama perusahaannya jadi PT Indo Berkah. Nomor teleponnya ganti 1234567. Alamatnya kita ganti jadi Jakarta. Ubah data, kita klik, dan berhasil. PT Berkah Indo menjadi PT Indo Berkah, alamat yang dari Bogor menjadi Jakarta, dan nomor telepon juga sudah berubah. Selanjutnya kita coba fitur menghapus datanya. Klik remove, dan ya, berhasil. Alertnya telah muncul. Setiap kita melakukan aksi dalam halaman admin ataupun halaman petugas, mau itu seperti menambah data, mengubah data, ataupun menghapus data, nanti dia akan menampilkan alert atau pemberitahuan bahwa data itu telah ditambahkan atau diubah atau dihapus. Oke, lanjut ke halaman barang yang dimana adalah data barang dalam gudang. Data barangnya apa aja? Coba kita cek. Kita klik barang, data barang. Datanya ada nama barang itu sendiri, kategori barangnya apa, harga barangnya berapa, stoknya berapa, dan suppliernya itu siapa yang mengirimkan. Jadi barangnya itu dari supplier mana. Sama seperti perusahaan, ada 3, menambah, mengubah, dan menghapus. Kita coba menambah data. Barangnya misalkan LG 24 MK 600. Kategorinya pakaian, elektronik. Harganya kita masukkan 1.200. Suppliernya kita yang tadi, PT Berkah Membangun Indonesia. Tadi yang sudah dihapus ya. Anggap aja kita pilih PT ASKI. Save change. Ya, ada alert yang muncul. Terus kita cek data yang kita masukkan sebelumnya. Ternyata ada kategorinya elektronik, harganya sama, stoknya 0 karena kita belum memasukkan barangnya, dan supplier dari PT ASKI. Oke, kita coba mengubah MK 600 jadi MK 430. Kategorinya kita ganti, coba misalkan jadi makanan.
Ininya jadi 19.900. Supplier kita rubah menjadi KTP Berkah Bank Indonesia. Kita ubah data dan ya berhasil juga, sama seperti tadi, sama-sama berhasil. Coba kita menghapus, kita klik dan datanya hilang dan alertnya sudah muncul, berarti aksinya atau tindakan dalam seperti menambah, mengubah, dan menghapus itu berhasil. Kita masuk ke dalam halaman kategori, yaitu kategori barangnya apa aja. Kita masuk, kita klik, dan di halaman kategori itu cuman ada nama kategori dari barangnya aja. Ada makanan, pakaian, dan elektronik. Coba kita tambahkan, misalkan nama kategorinya itu makanan frozen. Save change. Ya, masuk datanya. Kita rubah. Kita klik tadi, ganti namanya makanan jadi makanan hot. Kita ubah datanya. Muncul juga alertnya dan datanya berubah. Terus kita hapus. Kita klik dan berhasil terhapus, data hilang, alert juga muncul. Lanjut ke barang masuk. Di barang masuk itu kita akan melakukan penambahan stok. Jadi stok yang dari di barang sebelumnya kan 0 ya. Pertama kali kita input kan 0. Coba kita misalkan tambah data. Nah, barangnya LG 600, elektronik harganya 1.200, suppliernya PT Berkah Bank Indonesia. Change. Kita akan menambahkan stok di barang LG 24 MK600. Sekarang giliran kita menambahkan barang. Kita barang masuk, kita klik ke halaman barang masuk. Oke, sudah masuk barangnya, sudah masuk datanya, sudah masuk ke halaman, dan bisa dilihat datanya ada nama barangnya, tanggal masuk barangnya itu kapan, stoknya itu berapa yang masuk, total harganya berapa, jadinya suppliernya dari mana. Kita coba data, kita coba menambahkan data. Pilih barang tadi, LG 24 MK600, muncul, masukkan tanggal masuk kapan, masuk barangnya kapan, kita pilih hari ini. Stok yang masuk itu misalkan 10, total harganya jadi 1.000, 2.000 misalkan. Suppliernya dari PT ASKI. Oke, kita save change. Oke. Alertnya muncul, stok yang masuk juga muncul, data juga masuk, nama barangnya masuk, tanggal masuk barangnya itu juga muncul juga, total berapanya ada, supplier juga muncul. Coba kita cek, kita menambah data itu 10 stoknya di barang LG 24 MK600. Kita cek halaman barang dan kita lihat ternyata benar, berhasil masuk datanya. Coba misalkan kita mengubah dari 10 barang, ternyata kita salah input, kita nggak mau masukin 10 barang, kita mau masukin ternyata 20 barang. Harusnya berubah kan, dari 10 menjadi 20 harusnya. Coba kita masuk ke barang masuk, kita ubah datanya, kita rubah stoknya dari yang 10 menjadi 20. Ubah data, klik. Oke, stok jadi 20. Kita coba cek barangnya di LG 24 MK600 dan berhasil. Dari yang tadinya 10 kita rubah jadi 20 dan berhasil. Coba kita barang masuk lagi, kita hapus barangnya. Kita coba menghapus, datanya berhasil dihapus. Coba kita masuk ke barang dan ya,
Karena tidak jadi, ibarat kata kayak dibatalkan gitu pengirimannya, barang masuknya. Jadi misalkan kita hapus stok barang masuknya itu, nanti dia akan mengurang pada stok yang ada di gudang. Oke, untuk sekarang coba kita tambahkan dulu stoknya. Di LG 24 MK 600. Masukkan datanya, stok masuknya 10, harganya 13.000. Kita save change. Untuk di halaman barang masuk, kita juga bisa mencetak laporan. Jadi bisa dicetak, bisa di print melalui PDF. Kita coba cetak laporan. Ini oke saja. Kita start download. Kita cek laporan barang masuk tanggal hari ini. Dan ya, masuk. Bisa. Laporan barang masuk yang barusan kita masukkan, LG 24 MK 600, tanggalnya hari ini, stok masuknya 10, total harganya, dan dari supplier mana. Berhasil. Coba kita masuk ke barang keluar. Di barang keluar, datanya ada nama barang itu sendiri, tanggal keluar barang itu kapan, stok yang keluar itu berapa, ketujuan mana, dan total barangnya, total harga barangnya berapa jadinya. Coba kita tambah data barang keluar. Kita mau mengeluarkan barang LG 24 MK 600, barangnya keluar hari ini. Stok yang mau kita keluarkan itu 5, totalnya 6.000. Kita pilih tujuannya ke PT ABCD. Kita save, kita tambah datanya. Oke, masuk. Kita lihat di nomor 3. Stok yang kita keluarkan 5. Coba kita cek ke halaman barang. Nah, yang tadinya 10 barang, terus keluar barangnya 5, stoknya yang keluar. Jadi 10 dikurang 5 jadi 5. Jadi sisa stok pada gudang itu 5. Oke, kita masuk ke barang keluar. Coba kita rubah barangnya. Kita nggak mau ngeluarin 5 nih, kita mau ngeluarin 10. Kita mau ngabisin barangnya. Kita gudang. Kita ubah data. Ininya juga berubah. Harusnya kosong ya barang di gudangnya. Coba kita cek. Ini ubahnya berhasil, alertnya juga muncul. Kita rubah. Kita cek ke gudang, ke LG 24 MK 600. Kita cek. Dan ya, seperti yang kita kira. Dan kita hitung, ternyata barangnya habis 0. Karena kita mengeluarkan barang yang keluar itu semuanya kita keluarkan. Oke. Coba kita hapus. Kita tidak jadi untuk mengeluarkan barang. Berarti barangnya tetap ada kan 10. Dan ya. Dan yang terakhir di barang keluar, kita akan mencoba untuk mencetak laporannya menjadi PDF. Cetak. Kita klik OK. Start download. Kita cek barang keluar, open, dan ya, barang keluar, datanya ada 2. Coba kita tambah lagi deh. Masukkan LG, stoknya 5, tanggalnya hari ini, totalnya 6.000. Tujuannya jadi save change. Oke, kita cetak lagi. Oke, start download. Kita buka laporan ya. Dan ya, barangnya sama-sama 3 yang keluar. LG 24 MK 600 nya ada, stok keluarnya ada, tujuannya ada, dan totalnya juga ada. Untuk halaman admin sampai di sini. Dan yang terakhir, admin juga bisa memiliki sebuah fitur dari menambah, mengubah, dan menghapus.
Nah, nanti bakal muncul nih barang masuknya akan berapa hari ini, barang keluarnya berapa hari ini, barangnya di gudang ada berapa, lalu partner yang kita punya itu berapa. Dan dari halaman admin itu kita nggak bisa masuk ke halaman petugas. Coba kita cek. Jadi ada namanya tuh security-nya. Iya, pental. Ada lagi petugas. Udah nih ya, kita ke halaman petugas, kita enter. Oh, sorry, tidak bisa. Ya, sampai di sini saja untuk halaman admin. Kita cek ke halaman petugas. Klik ikon yang di pojok kanan atas, lalu kita logout untuk keluar akun. Jadi maksudnya keluar dari halaman admin. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman petugas. Kita masukkan username-nya, halaman petugas itu adalah petugas. Passwordnya 1, 2, 3. Coba kita intip sedikit. Ya, betul. Coba kita cek login. Masuk datanya, berhasil login, masuk ke halaman petugas, dan kita lihat di halaman beranda. Ternyata sama seperti halaman admin. Barang masuk per harinya ada, barang keluar per harinya ada, barang dalam gudangnya ada, partner yang bekerja samanya ada, barang masuk per harinya datanya ada, barang keluar per harinya juga ada muncul datanya. Apa yang membedakan halaman admin dan petugas? Kita lihat di sini. Pertama mulai dari supplier. Apakah ada yang terlihat berbeda dengan halaman admin? Iya. Yang berbeda adalah di halaman petugas tidak bisa yang namanya menghapus data. Tidak bisa. Hanya bisa menambah data dan mengubah data. Coba kita cek di perusahaan. Sama juga. Hanya 2 saja, menambah dan mengubah. Coba cek di barang. Sama juga. Kategori. Sama juga. Barang masuk. Sama juga. Barang keluar. Sama juga. Coba cetak laporan. Kita cek. Oke, datanya masuk, bisa dicetak laporannya di PDF. Di close dulu. Coba kita menambah data di petugas. Masuk suppliernya PT Suzuki, nomor teleponnya 123, alamatnya Bogor. Kita tambah. Kita cek di paling bawah. Muncul datanya. Kita ubah PT Suzuki jadi PT Honda. 1234, nomor teleponnya kita ubah, dan Bogor Utara. Kita cek, muncul dan berhasil. Alertnya juga muncul ya di atas. Nah, yang membedakan halaman admin dan petugas itu hanya di tombol hapusnya saja. Di petugas tidak bisa menghapus data. Sampai di sini saja untuk halaman petugas. Oh ya, satu. Dari halaman petugas itu tidak bisa mengakses halaman admin. Coba kita cek. Nah, betul sekali, tidak bisa. Dia akan balik lagi ke halaman petugas. Oke, sampai di sini saja untuk halaman petugas. Kita logout. Kita masuk ke codingannya. Oke, kita masuk ke codingannya. Kita coba cek, kita lihat codingannya. Kita intip-intip. Kita buka codingannya, Visual Studio-nya kita buka. Yang pertama saya mau menunjukkan controller dari halaman admin. Saya akan mengasih tahu public function index ini untuk halaman dashboard. Ini untuk halaman supplier, yang dimana untuk
Ini untuk menampilkan halaman ubah data supplier, dan yang ini untuk menampilkan halaman data suppliernya. Dan ini ada halaman menambahkan supplier, ada menghapus supplier, ada mengubah supplier, dan ini untuk data perusahaan. Sama seperti supplier, ini untuk menampilkan ubah data suppliernya, dan ini untuk menampilkan seluruh halaman perusahaan. Sorry, ini perusahaan juga, bukan supplier. Dan ada menambah perusahaan, menghapus perusahaan, dan mengubah perusahaan. Ini untuk barang, sama seperti perusahaan dan supplier. Cuman di sini bedanya ada relasinya. Saya buat sendiri relasinya. Ada menambah barang, menghapus barang, mengubah barang, kategori barang, tambah kategori, hapus kategori, ubah kategori ada, barang masuk juga ada, nambah barang masuk, menghapus barang masuk, ubah barang masuk, dan barang keluar. Barang keluar sama kayak seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Ini untuk menambah data, tambah data barang keluar. Ini untuk menghapus barang keluarnya, dan ini untuk mengubah data barang keluar. Ini codingan logout, dan ini codingan untuk barang masuk, dan ini codingan untuk barang keluar. Coba kita cek ke halaman login, controller login. Indeks ini untuk memproses login, yang dimana yang pertama untuk mengecek. Untuk yang pertama ini ialah untuk namanya supaya admin tidak bisa masuk ke halaman petugas, dan petugas tidak bisa masuk ke halaman admin. Dan di bawahnya ini untuk mengecek apakah data username dan password itu sesuai dengan database atau tidak. Untuk halaman admin dan petugas, codingan intinya sama, cuman bedanya di petugas tidak ada, kita tidak menggunakan hapus barang keluar, tidak menggunakan akses hapus untuk di petugas. Bedanya itu aja. Kita cek ke model, masuk ke CRUD inventory model. Ini untuk menggenerate kodenya, kode unik untuk menambah data. Codingan seperti ini, modelnya update data seperti ini, delete data. Untuk mengambil data yang lebih spesifik, untuk join data, relasi, untuk menjumlahkan data, dan menghitung data pada table. Untuk login modelnya seperti ini. Is login, untuk mengecek apakah sudah login, dan ini role untuk mengecek apakah role-nya sesuai dengan hak aksesnya atau tidak. Dan ini untuk cek loginnya, model untuk cek login. Kita tutup. Sudah selesai, kita masuk ke halaman view. Bisa dilihat di admin sama seperti di petugas. Ada barang, halaman barang, ada barang keluar, ada barang masuk, beranda, dan seterusnya. Di admin juga sama, ada barang, barang keluar, barang masuk, dan seterusnya juga sama. Yang membedakan antara admin dan petugas hanyalah tidak ada yang namanya akses untuk menghapus data. Di petugas itu tidak ada, tidak bisa menghapus data. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.